FSA-nya di USA itu biasanya yang vokal atau decision maker-nya itu ketua OJK-nya ya, ketua SEC-nya. Di Rumania juga saya lihat seperti itu. Jadi keputusannya itu cukup high level ya. Di Eropa keputusannya itu bahkan levelnya adalah level Uni Eropa ya. Kemudian ada juga keputusan adopsi IFRS yang diambil oleh asosiasi profesi. Contohnya misalnya di Kanada dan di Indonesia itu diambil oleh asosiasi profesi. Jadi yang mengambil keputusan mengadopsi IFRS kemudian melakukan konvergensi itu asosiasi profesinya ya. Kalau di Kanada itu yang aktif Canadian Institute of Chartered Accountant, kalau di Indonesia itu Indonesian Institute of Accountant IAI. Jadi itu beberapa mekanisme adopsi di berbagai negara, Bapak dan Ibu. Di Brazil itu mereka juga punya Accounting Act tahun 2007 ya, yang membuat standar setter baru di Brazil dalam rangka memang ingin mengadopsi IFRS. Jadi banyak juga negara-negara yang saya lihat mereka melakukan perubahan struktur standar setternya untuk memperlancar enabling IFRS convergence ya. Itu terjadi di Jepang, kemudian terjadi di Brazil, kemudian beberapa restrukturisasi standar setternya terjadi menjelang keputusan untuk mengadopsi IFRS. Next, Bapak. Bapak dan Ibu kalau mau sambil bertanya silakan ya di chat room-nya ya kalau ada yang kurang jelas penjelasannya. Next slide berikutnya. Ini salah satu misi dari IASB ya. Ini saya ambil dari Annual Report 2012 bahwa jadi the primary mission dari IASB itu kalau kita lihat visi dan misi dari IASB adalah untuk menciptakan suatu standar global ya yang berlaku internasional dengan memperhatikan public interest. Nah, public interest ini yang kemudian menjadi penting ya karena salah satu alasan banyak negara yang mengadopsi IFRS itu karena dia itu politically neutral gitu ya. Kalau mengadopsi US GAAP kan memang diciptakan standar akuntansinya untuk US environment. Sementara kalau IFRS dia proses penyusunan standar akuntansinya itu lebih terbuka ya, lebih open for public interest. Nggak apa-apa Pak, langsung ke slide 7 aja, nggak usah dipindahkan ke slide 6. Nah, Bapak dan Ibu, kepentingan publik dalam mekanisme penyusunan IFRS ini bagaimana IASB itu memastikan bahwa ada oversight atau ada public interest dalam penyusunan IFRS. Pertama, mereka punya IFRS Foundation Monitoring Board. Ini baru tahun 2010-2011 ya, beranggotakan 6 orang dari IOSCO. Dan regulator pasar modal dari Jepang, US, Australia, Eropa, dan emerging market. Jadi ada 6 orang, plus ada observer dari Basel yang bertindak mengawasi IFRS Foundation. Sementara IFRS Foundation itu adalah yayasan yang menaungi IASB. Ya, jadi itu salah satu mekanisme public interest oversight untuk IFRS. Kemudian ada lagi Accounting Standard Advisory Forum. Ini suatu advisory forum baru berdiri tahun 2013. Itu beranggotakan standar setter dari 12 jurisdiksi yang memberikan masukan teknis ke IASB. Itu ada standar setter dari Australia, Jerman, kemudian dari EFRAG dari Eropa ya, kemudian ASOC dari Asia Oceania, dari US pastinya PESB masuk, Jepang, China, dan beberapa negara lain. Jadi mereka itu memberikan masukan teknis sifatnya terhadap standar-standar IASB. Kemudian, nah ini juga yang penting yang tidak dilakukan oleh FASB ya di US, bahwa IASB itu kalau dia punya standar yang susah dan kontroversial, biasanya mereka melakukan outreach meeting ke berbagai belahan dunia.
Saya misalnya pernah datang waktu itu outreach meeting itu di Singapura ya. Di Singapura itu ada outreach meeting waktu itu IFRS 9 untuk financial instrument mungkin sekitar tahun 2009-2010. Jadi si IASB ini berkeliling dunia untuk meminta masukan dari berbagai negara dan kemudian menyatukan pendapat-pendapat itu untuk didiskusikan lebih lanjut di dalam rapat IASB. Jadi mekanisme penyusunan IFRS ini terbuka dan memperhatikan masukan-masukan dari dunia internasional ya, dari negara-negara begitu. Next Pak, slide 8. Slide 8 kalau tidak salah itu working group IASB, jadi ada beberapa working group IASB. Emerging Economies Group itu bertemu setahun 2 kali. Indonesia juga anggota dari Emerging Economic Group ya. Dan kalau nggak salah di EEG itu ada China, Indonesia, Brazil, beberapa negara. Dan ini grup-grup ini semua bekerja. Kadang-kadang grup ini bukan diciptakan oleh IASB ya Bapak dan Ibu. Jadi mereka adalah grup yang bekerja membantu IASB menjadi sparring partner, memberikan masukan, dan biasanya ada anggota IASB yang hadir di meeting-meeting grup ini. Ya, contohnya misalnya Capital Market Advisory Committee itu kalau nggak salah bukan komitenya IASB. Kemudian Global Preparers Forum juga bukan. Terus kemudian regional dan standard setter, ASOC, EFRAG, GLAS itu untuk Afrika kalau nggak salah. Itu mereka semuanya itu bukan diciptakan oleh IASB. Jadi memang grup regional standard setter, ASOC atau IFRAG atau GLAS itu ada perwakilan dari IASB datang duduk di rapat tersebut. IFRS Advisory Council itu grup sangat penting juga diciptakan oleh IASB. Mereka ketemu setahun 2 kali di London. Kemudian Accounting Standard Group tadi ASAF sudah dibahas ya. Untuk Financial Crisis Advisory Group mereka sudah masa kerjanya lagi wrapping up. Itu dibuat untuk terutama ketika krisis kemarin 2007-2008 ya. Dibuatlah Financial Crisis Advisory Group ini untuk banyak membantu IASB terutama penyusunan standar untuk financial instruments. Next Pak, slide 9. Indonesia sendiri aktif di Emerging Economies Group dan di ASOC, ASEAN Oceania Standard Setter Group. Untuk ASOC itu ada websitenya Bapak dan Ibu, ya bisa dicek, bisa diikuti perkembangannya. Di ASOC itu bekerjanya itu apa saja yang sudah diusulkan ke IASB melalui ASOC, itu ada websitenya dan bisa diakses secara bebas ya oleh siapa saja yang ingin tahu. Nah, baik, untuk perkembangan terakhir IFRS per Juni 2013, saya akan mengupas sedikit ya mengenai IFRS yang baru atau yang sedang dalam proses pembuatan. Next, Pak, slide 10. Jadi, Bapak dan Ibu, kita Indonesia per 1 Januari 2012 IFRS-nya sudah sama dengan IFRS per 1 Januari 2009, kecuali untuk beberapa standar seperti IAS 41 yang belum diadopsi oleh Indonesia, kemudian IFRIC 15, dan IFRS 1 itu belum diadopsi. Jadi sebenarnya gap-nya tidak terlalu besar ya. Dan per 2009 sampai 2013 ini ada 5, ada 1, 2, 3, 4, 5 yang efektif 1 Januari 2013. Amandemen IAS 19, Employee Benefits, itu cukup signifikan bedanya karena koridor approach-nya sudah dihapus, begitu. Kemudian 10 Consolidated Financial Statement, itu juga ada perubahan definisi mengenai pengendalian di situ. Kemudian joint arrangement IFRS 11 ini nanti menggantikan IFRS tentang joint. Untuk IFRS 10 dan IFRS 11
itu disclosure requirement-nya itu adanya di IFRS 12. Jadi Bapak dan Ibu ketika membaca IFRS 10 11 juga harus membaca IFRS 12-nya. Jadi IFRS 12 itu memuat disclosure of interest in other entities, di mana diatur di IFRS 10 dan 11. Jadi sangat berhubungan 10, 11, dan 12. IFRS 13, Fair Value Measurement, ini suatu standar yang unik karena IFRS 13 ini seperti kalkulator begitu ya. Jadi kita tahu bahwa IFRS itu banyak menggunakan nilai wajar, contohnya di tentang agriculture, kemudian standar tentang real estate, dan standar-standar lainnya banyak menggunakan fair value gitu ya. Nah, IFRS 13 ini bersifat seperti kalkulator bagaimana cara menghitungnya. Jadi ketika ada kata fair value di dalam standar-standar yang lain, maka cara menghitungnya kita pakai IFRS 13 ya, metodologinya. IFRS 13 ini sudah pernah dibahas di majalah Akuntan Indonesia. Saya pernah bikin tulisannya. Kalau yang tertinggal di majalah Akuntan Indonesia bisa cek di website saya. Sudah saya upload kemarin tulisan yang pernah saya muat di Akuntan Indonesia. Untuk IFRS 10 dan IFRS 10 kayaknya sudah pernah dimuat juga di majalah Akuntan Indonesia. Nanti bisa Bapak dan Ibu cek ya. Baik itu IFRS baru efektif 1 Januari 2013 yang berlaku di negara-negara pengadopsi IFRS seperti ini sudah berlaku misalnya di Australia, di Kanada, Brazil sudah berlaku. Untuk Indonesia, kelima standar ini sedang dalam proses transisi dan pembahasan di tim teknis Ikatan Akuntan Indonesia dan juga di Dewan Standar Akuntansi Indonesia, Akuntansi Keuangan ya di DSAK. Kemungkinan besar exposure draft-nya akan dikeluarkan sebelum akhir 2013. Jadi Bapak dan Ibu tolong follow website-nya IAI ya. Insya Allah kalau jadi anggota IAI dan jadi anggota di mailing list bisa selalu update mengenai ini. Effective date-nya sendiri belum diputuskan oleh DSAK, tetapi exposure draft-nya semakin cepat keluar sebenarnya semakin baik karena berarti semakin cepat juga para user di Indonesia itu mempelajari standar-standar ini. Nah, Bapak dan Ibu, ya, bagaimana kita mengikuti atau terlibat dalam perkembangan IFRS? Jadi, sebenarnya yang pertama itu adalah keinginan ya, jadi hobi mungkin ya, jadi dijadikan habit begitu Bapak dan Ibu mungkin sebelum tidur ngecek websitenya IASB dulu gitu ya atau iasplus.com dan semua keputusan IASB, rapat-rapat IASB itu sebenarnya bisa diikuti secara live ya, jadi bisa ikut webcast, bisa nonton rapat IASB seperti Bapak dan Ibu duduk di dalam ruang rapatnya. Nah, tapi memang ada beberapa confidential meeting gitu ya, rata-rata setelah selesai webcast-nya itu selesai, itu biasanya setelah webcast-nya itu mati, ada diskusi-diskusi lagi tuh. Nah, itu yang nggak ada, dan makanya saya suka ikut rapat IASB itu karena banyak menemukan insight-insight yang dari webcast. Tapi overall sebenarnya update-update IFRS ini bisa diikuti Bapak dan Ibu dan mereka itu bekerja seperti dalam akuarium ya. Jadi terlihat jelas meeting papers-nya itu bisa di-download seminggu sebelum rapat. Ya itu sudah bisa kita download semua. Kemudian notulen-notulen rapatnya juga available. Rekaman rapatnya juga available. Cuma memang kalau ingin betul-betul mengikuti semua rada mabok ya, karena meeting papers-nya itu bisa beratus-ratus halaman setiap kali rapat. Nah, paling tidak bagaimana nih mengikuti perkembangannya? Paling tidak exposure draft-nya Bapak dan Ibu ya, exposure draft-nya itu bisa dibaca dan Bapak dan Ibu bisa memberikan masukan ke IASB karena semua masukan itu nanti akan available online di website-nya ya. Jadi kita bisa melihat misalnya revenue itu sekitar 150-an apa kalau nggak salah comment letters-nya gitu. Jadi kita bisa lihat comment letters dari exposure draft tersebut ya.
Jangan lupa kalau Bapak dan Ibu memberi masukan, di CC juga ke Desa KIAI ya, Bapak dan Ibu ya. Contohnya misalnya maksi, kelas maksi unsut. Nah, ini bisa jadi bisa jadi tugas maksi ya, mahasiswa ya. Ada exposure draft agriculture. Nah, itu silakan dibahas di kelas. Kemudian susun masukannya, kemudian masukannya dikirim ke IASB dan dikirim ke Desa KIAI. Keren kan gitu kan ya, nanti ada masukan dari Unsut gitu atau dari Mataram gitu kan di websitenya IASB. Jadi intinya IASB itu bekerja secara transparan Bapak dan Ibu ya, tinggal Bapak dan Ibu kita semua menginvestasikan waktu. Nah ini yang kadang-kadang susah ya, karena waktu kita terbatas dan berkompetisi dengan hal-hal lain yang lebih menyenangkan daripada belajar IFRS gitu kan. Hari Sabtu gitu, ngapain belajar IFRS, buka-buka website IASB, mendingan kita nonton bioskop gitu kan Bapak dan Ibu. Nah, jadi memang harus, oh iya, Aceh tentu disebut ya, Pak Ibnu Fajar ya. Jadi bisa, ayo silakan digalakkan kelas-kelasnya, dijadikan tugas kelompok misalnya di dalam kelas dan memberikan masukan untuk exposure draft. Karena kalau nggak seperti itu, kalau menunggu sampai DSAK mengeluarkan exposure draft, itu nanti ketinggalan ya. Jadi kan sekarang itu masyarakat Indonesia itu menunggu exposure draft dari DSAK. Padahal DSAK itu maunya ketika exposure draft itu dikeluarkan, itu banyak masukan gitu ya. Jadi kalau bisa audiens itu sudah mengetahui exposure draft dari IASB-nya, sudah berpikir, malah sudah mengaplikasikan, sudah mensimulasi. Jadi ketika nanti DSAK IAI itu memasukkan gitu loh dari user gitu ya, itu harapannya. Jadi yuk kita bantu DSAK IAI dengan banyak memberikan masukan terhadap standar ya. Belajar bareng-bareng, kita belajar bareng-bareng dan sangat bisa ya. Next Pak, slide-nya, slide 16. Yang saya tahu misalnya di Jepang ya, teman-teman di Jepang itu di ISBJ itu telekonferensi, jadi mereka sering observe rapat IASB. Ketika rapat IASB itu berlangsung di London, mereka tuh secara live mengikuti, padahal di Jepang itu malam, tengah malam Bapak dan Ibu ya, subuh-subuh. Tapi saya lihat teman-teman di Jepang ISBJ itu di rapat-rapat dan nggak ada yang ngantuk tuh. Nah, untuk konvergensi IFRS di Indonesia sendiri, kita per 11-12 Juni lalu ya, itu ada beberapa interpretasi dan pencabutan satu PSAK. Ini juga update untuk Bapak dan Ibu sekalian yang mungkin belum sempat ikutan public hearing-nya. Exposure draft-nya masih available, semoga masih available for comments, nanti bisa dikonfirm ke Mbak Yeni ya, Mbak Yeni masih available for comments dengan exposure draft-nya, bisa di chat room, bisa dikonfirm Mbak, supaya teman-teman di sini langsung download exposure draft-nya ya, dan langsung baca siang ini, malam ini, dan langsung kasih komen besok ya. ISAK 27, pengalihan aset dari pelanggan yang diadopsi dari IFIK 18 ya. Kemudian ini ada artikelnya di majalah AI, ya, ditulis oleh Monica Nabilia kalau nggak salah. Kemudian ISAK 28 itu adopsi dari IFIK 19, ada ISAK 29 itu adopsi IFIK 20 stripping cost yang kemudian juga mencabut PSAK 33 karena PSAK 33 ini sudah banyak diatur di ISAK 29 ya. Jadi tidak dibutuhkan lagi oleh Indonesia. Next, Bapak Ibu. Terakhir kayaknya udah thank you nih. Nah, udah terima kasih. Betul. Jadi, begitu Bapak Ibu update untuk siang hari ini atau malam menjelang malam ya di Indonesia. Kalau ada pertanyaan, Bapak dan Ibu, kalau ada ya. Kalau ada pertanyaan, saya buka sesi tanya jawab nih. Atau ada yang ingin bertanya, boleh mic-nya, boleh bertanya live deh. Halo. Wah, helpdesk-nya langsung. Iya, sebut nama. Halo, Bapak, Ibu. Ya, Pak Adri. Iya, Pak Padri, silakan Pak.
Saya ingin bertanya sedikit tentang IFRS 13 itu, Bu ya. Ya, Dijelaskan IFRS 13 itu adalah seperti kalkulator untuk menghitung apa namanya fair value terhadap agriculture dan mungkin satu lagi properti ya. Kalau tidak salah saya dengar tadi itu. Apakah hanya ya Pak. terbatas kepada dua bidang usaha itu aja, Bu? Apa tidak ada yang Enggak, lain seperti misalnya? tidak Pak. Jadi Hmm, ya, jadi begini Pak, mungkin saya tadi kurang jelas. IFRS 13 itu fair value measurement itu dipakai untuk semua standar yang pakai fair value Pak. Tidak oh, hanya agriculture dan real estate. Kalau ada hmm, standar IFRS yang menghukum, ya, okay, hmm, maka pakai IFRS 13 ini gitu. oke, Uh, oke. uh, Ya, ya, Bu. Ya, ini jelas. Jadi ya saya tadi seperti melihatnya hanya untuk agriculture dan real estate karena apa namanya, kalau yang lain ada seperti itu saya berpikirnya, Bu. tapi untuk financial instrument sepertinya banyak dibahas juga di standar-standar financial instrument Pak ya. Oh, seperti di Jadi mungkin IFRS 13 itu khusus untuk non financial asset Pak. saya Ya, tentunya kalau operasi ya. financial asset itu harus mengacu ke standar-standar financial instrument. Hmm. Oke, Bu, itu sama. Kemudian yang kedua saya ingin tanya, penyebaran dari IFRS ini begitu yang ada tadi sudah Ibu coba jelaskan. Kalau di Indonesia sendiri, kalau misalnya fungsi dan peran akuntan publik gitu Bu ya, dalam bagaimana ikut membantu menyebarkan IFRS untuk di Indonesia. Memang kita tahu kalau IFRS ini kan atau PSHK terbaru yang apa adopsi IFRS pasti dia merupakan tanggung jawab manajemen dalam penyusunan laporan keuangannya. Sebenarnya ada nggak sih harapan dari kita sebagai anak bangsa itu kalau ditanya sebenarnya apa sih peranan akuntan publik dalam rangka menyebarkan dan mengadopsi IFRS di Indonesia? Kira-kira pendapat Ibu kayak apa kalau ada pertanyaan seperti itu? Waduh, ini pertanyaan ya $1 million question ya, filosofis ya. Kalau menurut saya Pak, peranan akuntan publik ini sangat penting Pak, karena at the end of the day kan mereka yang akan memverifikasi aplikasi dari IFRS di perusahaan karena mereka auditornya ya. Ya, Jadi mereka pertama harus paham gitu kan, dan ya, di Indonesia itu kan auditor itu selain mengaudit juga kan banyak apa namanya menjadi memberikan ilmu gitu ya ke klien gitu ya. Jadi ya. kita uh, tentunya akuntan publik itu harus yang paling tahu seharusnya ya tentang IFRS, tentang bagaimana aplikasinya. Dan saya lihat memang itu salah satu faktor penting untuk suatu negara mengadopsi IFRS adalah profesi akuntan publik yang kuat, ya Pak Hmm. ya. Jadi misalnya Filipina tahun 2005, Filipina kan mengadopsi tahun 2005, mereka punya akuntan publiknya jauh lebih ininya jumlahnya gitu dibandingkan Indonesia, dan juga mereka ada antara besar di sana yang sudah mempelajari IFRS itu, mereka sudah punya IFRS team, winning team itu dari tahun 2000-an ya di SGV itu. Jadi mereka perannya lumayan sentral. Jadi Big Four di Filipina itu sangat membantu. Justru kalau saya lihat yang banyak berperan dalam menyebarkan IFRS di Filipina itu bukan IAI-nya, gitu ya. IAI-nya sih pasti mengadakan training dan lain sebagainya, tetapi bukan DSAK-nya. Jadi DSAK-nya itu kalau di Indonesia kan DSAK yang nyebar gitu ya, Ya. seminar-seminar gitu ya, mengajarkan IFRS. Kalau di Filipina itu justru akuntan publiknya Pak, akuntan publiknya Oh, yang menjadi tempat bertanya klien. Kalau klien ada masalah dia lari ke akuntan publiknya. Jadi sangat sentral kalau saya lihat ya. Saya takutnya itu adalah ini banyak masukan juga dari preparer ya,
wah Mbak susah nih IFRS, orang auditornya juga masih belajar nih gitu, kita sama-sama belajar gitu. Ada beberapa preparer yang ngeluh sama saya seperti itu. Jadi memang akhirnya kita harus maksudnya harus dewasa, dalam arti tidak bisa dipaksa juga semua akuntan publik itu menjualan IFRS dalam kasarnya, karena di Filipina juga akuntan publik yang kecil-kecil akhirnya mereka banyak fokusnya ke IFRS for SME. Kalau di kita SAK etap ya, jadi saya mengusulkan ya kalau memang klien Bapak dan Ibu itu adalah usaha kecil dan menengah, tidak perlu dipaksa dengan IFRS gitu. Jadi tawarkan aja opsi SAK etap, biarkan klien yang memilih dia mau pakai IFRS atau mau pakai SAK etap kalau memang dia bukan listed company misalnya ya. Jadi begitu Pak, masukan dari saya, semoga ada teman-teman IAPI yang mendengar nih. Oke, ini ada pertanyaan dari Pak Lim ya. Bagaimana dengan masalah restatement? Terjadi dengan semakin kompleksnya pelaksanaan PSAK di Indonesia. Sebagai contoh, satu entitas diaudit oleh KAP A, kemudian tahun berikutnya KAP B. KAP B dilakukan restate, implikasi perpajakan yang sangat besar. Oke, ya, betul. Jadi ini masalah restatement ini ya. Saya juga pernah punya klien ya. Kalau masalah restatement, apalagi pajak makin gede, waduh susah deh. Ya gimana ya Pak ya, kalau menurut saya sih asal ikhlas aja perusahaannya bahwa restatement itu kan memang harus dilakukan, misalnya karena ada salah saji material, atau karena ada salah perhitungan atau salah aplikasi standar, sehingga perlu dibetulkan, sehingga perlu di restated ya. Ya kalau memang ada implikasi pajaknya harus bayar lebih ya. Waktu itu saya sih ngusulin ke klien saya ya itu konsekuensinya begitu kan. Daripada nanti ditunggu terus kemudian di masa depan makin numpuk begitu ya kesalahannya. Ada pertanyaan lagi nih. Hasil laut, oke, dari Aceh ya, perkembangan IFRS membahas pemetaan kelautan, pengakuan kekayaan alam tentang kelautan, aset-aset laut di tiap-tiap anggota IFRS. Aduh, aset-aset laut ya, aset lautnya itu seperti Pulau Sabang gitu Pak. Masih membingungkan. Oke. Hasil lautnya, jadi pertama kan sebelum kita bisa ukur adalah kita hitung, kita masukkan dulu apakah dia bisa kita recognize sebagai aset atau tidak ya Pak Ibnu ya. Jadi aset-aset laut itu harus memenuhi definisi recognition kriteria gitu kan. Kalau sudah bisa diakui sebagai aset baru bisa diukur secara andal atau tidak. Nah salah satu mungkin kalau aset laut yang sulit untuk direcognize adalah klausul bahwa itu harus dikuasai. Apakah aset-aset laut ini memang dikuasai? Dalam arti apakah yang mengakui aset laut itu memang punya akses ke economic benefit-nya dan bisa melarang orang lain untuk menikmati economic benefit tersebut. Itu salah satu recognition kriteria itu ada 3 ya. Jadi memberikan economic benefit, ada past transaction, dan ada kontrol atau penguasaan dari economic benefit itu. Nah, kalau aset kelautan mungkin transaction-nya juga ya, past transaction-nya juga yang kemudian kita pertanyakan siapa yang harus mencatat aset lautnya, apakah memang ada transaction, past transaction-nya, bisa diverifikasi atau tidak begitu ya Pak Ibnu. Tapi kalau ada aset kelautan yang memenuhi recognition kriteria, maka kalau dia biological asset pakainya IAS 41 Pak. Ya, kalau dia biological asset pakainya IAS 41. Misalnya tambak udang gitu ya, atau kebun rumput laut begitu. Itu gimana cara pengukurannya, itu termasuk biological asset, pakainya metode IAS 41. Oke, pertanyaan dari Ibu Margani tentang IAS 41 agriculture ya. Untuk agriculture, Ibu, IAS 41 ini membahas semua biological asset ya. Termasuk bearer biological asset itu adalah
biological asset yang memproduksi uh, biological asset, misalnya kayak sapi atau ayam petelur. Nah, ayamnya itu adalah BBA, bearer biological asset. Ya, telurnya adalah biological product, begitu. Jadi AS 41 itu, di dalam AS 41 itu semua biological asset, entah itu BBA atau biological product, biological asset hasilnya itu pakai fair value gitu ya. Nah, tetapi kemudian ada masukan dari Indonesia dan tim ASOK bahwa ada beberapa biological asset itu yang ketika dia sudah menghasilkan, sudah matang gitu ya, usianya sudah masuk usia produktif, maka dia tidak berkembang lagi. Nah, kan dulu itu kan dia pakai fair value, itu karena berpikir yang namanya biological asset itu kan berkembang ya, membesar begitu, sehingga itu harus di capture dengan metode fair value. Misalnya sapi anak sapi tahun lalu dengan anak sapi tahun ini kan beda ya, ukuran sapinya. Nah, jadi untuk memotret ukuran sapi yang berkembang itu, makanya sapi pakai fair value gitu kurang lebihnya. Tetapi ada usulan, ya, tapi kan sapi itu nggak bisa berkembang terus sampai suatu titik dia itu sudah matang, maka dia tidak berkembang lagi, dia menghasilkan susu ya misalnya atau dipotong atau apa. Jadi ketika dia sudah matang, misalnya kayak kelapa sawit dia sudah menghasilkan buah, pohonnya itu seharusnya boleh diakui sebagai dengan metode nilai biaya. Jadi tidak pakai fair value lagi. Jadi itu usulan dari yang revisi terbaru ya. Nah, itu cukup harus diperhatikan Bapak dan Ibu bahwa revisi IAS 41 yang baru keluar itu khusus untuk bearer plant asset. Jadi sapi, ayam, yang binatang itu tidak masuk. Jadi khusus untuk tanaman, bearer biological asset yang tanaman ya Bapak dan Ibu ya. Karet, kemudian kelapa sawit, termasuk yang di dalam skop revisi IAS 41 ya. Baik Bapak dan Ibu, sudah jam 11.30 ini, kita jadwalnya harusnya hanya sejam. Ya, saya terima satu pertanyaan lagi kalau masih ada. Oke, IFRS taksonomi ya. Oke. Ya, XBRL itu sih saya terus terang kurang ikutin perkembangannya Pak, tapi itu berkembang terus dan ada project timnya di dalam ISD. Kalau XBRL itu IFRS taksonomi XBRL itu sudah banyak dipakai juga ya di beberapa negara. Oh, pertanyaan fair value-nya dengan harga pasar yang selalu berubah, apalagi produk ikan yang bisa diolah dan memiliki masalah produk yang panjang. Oh, oke. Ya. Ya, jadi kalau memang harga pasarnya itu observable, Pak, di dalam IFRS 13, itu berarti masuk level 1 cara pengukurannya, Pak, ya. Jadi dalam IFRS 13 itu ada level 1, 2, dan 3. Level 1 itu untuk yang harga pasarnya observable. Level 2 itu yang unobservable, ya. Level 2, level 3 itu yang unobservable. Nanti bisa dibaca lagi, Pak, untuk IFRS 13 cara pengukurannya. Gani, ada pertanyaan terakhir nih ya. Pemain bola, bagaimana pengakuannya? Masuk biological asset apa enggak gitu, Bu ya? Oke. Saya kebetulan udah pernah cek laporan keuangannya Manchester United, Bu. Ya betul, apa Arsenal ya yang saya cek? Manchester United kalau nggak salah. Itu mereka listed di US Stock Exchange, Bu ya. Saya berharap juga. Saya juga penasaran waktu itu apakah pakai IAS 41 apa enggak ya. Tapi yang mereka masukkan itu kan kalau IAS 41 itu kan intinya fair value ya, bagaimana apakah misalnya Rooney begitu ya, siapa sih Arsenal misalnya ada Podolski misalnya, itu tahun ini dengan tahun lalu kalau memang dia mainnya bagus kan harusnya harganya Podolski itu naik gitu kan di akhir tahun ini. Kalau klub itu pakai metode fair value, harusnya itu ada selisih pengakuan, ada pengakuan lah pendapatan lah ya dari selisih fair value tersebut. Tapi saya cek itu mereka pakainya harga kontrak
Bu, harga kontrak pemain. Jadi ketika mereka beli Podolski misalnya, itu berapa harganya dan itu yang dimasukkan dalam laporan keuangan. Jadi tidak memakai metode fair value kalau klub sepak bola. Ya. Makasih Pak. Iya, di Medan kita kurang sekali informasi akuntansi. Iya Pak, moga-moga bisa ada terus ya. Seperti ini. Bapak dan Ibu, kalau ada beberapa tulisan di website etwaccountant.com, bisa next slide Pak. Ada slide, ada alamat website saya. Nanti saya update websitenya juga untuk tulisan-tulisan terbaru ya. Unsur, ya lagi loading. Ya memang saya memahami sekali Pak Edi, terutama teman-teman yang di daerah ya, bahwa haus sekali dengan informasi dan dengan update. Jadi semoga ini bisa jadi salah satu jalan untuk kita belajar bersama, sekalian memberikan update. Dan kebetulan kalau saya ini hobi ya, saya punya hobi itu baca IFRS. Itu dari dulu ya, dari tahun 2005 Pak, 2004. Jadi kalau orang itu belinya majalah, saya mah belinya buku standar begitu kan. Jadi senang kalau bisa berbagi ya. Senang bisa berbagi. Nah, ini kebetulan lagi PSG, jadi untuk perkembangan standar akuntansi secara teknikal sedikit ketinggalan ya. Karena lagi mengupdate riset, jadi riset tentang IFRS itu karena saya riset tentang IFRS, jadi baca banyak sekali tentang riset tentang IFRS ya, bukan standarnya gitu. Ketika masih di Indonesia, saya ngajar dan bekerja di IAI, update terhadap teknikal lebih cepat ya, karena kita memang terlibat di situ gitu. Baik. Bu Eli itu Bu Esika dapat fully adopted. Oh, kapan menurut Bu Ersa PSAK dapat fully adopted? Maksudnya IFRS-nya dapat fully adopted gitu ya Bu ya? Nggak tahu deh, itu harus ditanyakan ke DSAK. Tetapi kan ada proses translasi ya Bu Esika ya. Jadi beda dengan Kanada, Filipina, dan Brazil, di mana mereka nggak ada translasi, Bu. Jadi, ya bahasa Inggris apa adanya dari IASB, gitu. Karena kita ada proses translasi, kemungkinan akan tetap selalu ada gap ya, antara PSAK dan IFRS. Gapnya ini yang sedang diperkecil terus oleh DSAK dan oleh tim teknis, gitu. Baik, Bapak dan Ibu, lebih kurangnya saya mohon maaf. Kalau ada pertanyaan lebih lanjut bisa di email, ada alamat emailnya. Insya Allah nanti saya jawab begitu. Salam buat teman-teman di Maksi Unsut, Bu Margani ya, juga di teman-teman di Mataram. Liputannya di majalah Ayu. Ini ada liputannya Bu. Aduh, oke. Baik, terima kasih ya Bapak dan Ibu ya. Saya hang up ya Bapak dan Ibu. Sampai ketemu di kelas berikutnya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu.